Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian Ahad subuh kita pada hari ini akan sampaikan oleh Al-Ustaz Mas Riyadi Hasan LC MSH. Alhamdulillah sudah berada bersama kita. Sebelum beliau tampil, kami ingin mengingatkan kembali bahwa nanti malam Ba'da Isya di masjid kita ini mendapatkan penghormatan datang Ustadz Nasional, yaitu namanya Dr. Nazril atau lebih dikenal dengan nama Ustadz Oren Indonesia. Untuk itu mari kita sama-sama meramaikan kajian nanti malam Ba'da Isya di masjid kita ini. Kepada ibu-ibu kami harapkan membawa makanan ringan untuk bersama-sama bisa kita nikmati untuk acara tersebut. Kemudian kami sampaikan juga dari panitia kurban, marilah kita sama-sama menjadi peserta kurban sehingga kita bisa, panitia kurban bisa memperkirakan jumlah hewan kurban yang mesti dibeli untuk kita sama-sama kurban pada hari hanya nanti. Kami rasa itu pengumuman yang perlu kami sampaikan. Dari dapur logistik kita hari ini adalah lot sate. Ini nampaknya sudah rutin dipesan nih, kelompok sayur ade ya. Jadi nanti jangan pulang dulu bapak-bapak dan ibu sekalian. Mari kita sama-sama menikmati logistik yang sudah disiapkan oleh mudah-mudahan ini berkah bagi yang memberikan sedekah pada hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe serta bunyikan loncengnya dari Facebook Al-Muslimin, YouTube Al-Muslimin yang hari ini live streaming untuk kita semua. Demikian, marilah kita membuka kajian kita ini dengan bacakan basmalah. Pada Ustaz Mas Riyadi Hasan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari mati yang tadinya kita berada di dalamnya. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir subuh ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Seterusnya kita lanjutkan dengan pengajian. Jangan lupa live streaming, tekan lonceng, begitu tadi Pak Haji, supaya kedengaran bunyinya begitu. Jadi kadang-kadang mengaji di era modern ini rada-rada agak takut kita, karena yang kita sampaikan di sini itu akan keluar serta merta di mana-mana kalau di subscribe. Agak bingung kita, tidak kita buat begitu pula modelnya sekarang, dibuat rasa-rasa agak kepedean begitu. Tapi tak apalah, kita buat saja lah.
Karena ini sudah berada di sini, macam mana saya mau menyuruhnya mundur? Dekat pula itu, ini jangankan kajian, jenggot saya pun bisa dihitung. Saking dekatnya. Hadirin yang Allah muliakan, pagi ini kita akan membahas tentang 3 benteng hati. Ketika Rasulullah SAW sudah mulai menyebarkan agama di Mekah, berbagai macam tantangan yang beliau hadapi, mulai dari penentangan secara lisan sampai kepada intimidasi fisik yang dialami oleh orang-orang Islam ketika itu. Maka terkenallah di dalam sejarah ada seorang sahabat bersama keluarganya ditangkap dan kemudian dianiaya, namanya Ammar bin Yasir. Orang-orang musyrikin Mekah menyiksa beliau. Akhirnya di ujung cerita ayahnya wafat, ibunya juga wafat, sementara Ammar bin Yasir masih dalam situasi dianiaya. Kata orang kafir, mudah saja kalau engkau mau lepas, keluar dari Islam. Karena dia masih muda, tak tahan dianiaya, akhirnya dia bersedia. Baiklah, kata beliau, saya keluar dari Islam. Saya tidak mengaku bahwa Allah itu Tuhan dan juga tidak mengakui bahwa Muhammad itu Rasul. Ya, orang-orang kafir begitu mendengar kalimat itu langsung dibuka talinya dan dia pun bebas. Tapi dia tidak berjalan ke arah lain. Dia langsung menuju tempat Rasulullah SAW. Beliau menceritakan tentang lafaz yang tadi diucapkannya itu, bagaimana itu statusnya. Bukan status Facebook, status lafaz yang diucapkan tadi. Lalu Nabi bertanya kepadanya, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana perasaanmu ketika engkau mengucapkan lafaz itu? Apakah hatimu juga yakin bahwa tidak ada Tuhan, bahwa Allah itu bukan Tuhan dan aku bukan Rasul? Kata Ammar bin Yasir, demi Allah ya Rasulullah, hatiku tetap beriman kepada Allah. Hanya lidah saja yang berkata begitu karena mereka menganiayaku. Jika demikian, kata Nabi, kalau mereka menangkapmu lagi dan mereka minta lagi mengulang seperti itu, ulanglah lagi. Artinya apa? Kalimat lidah yang diucapkan itu tidak berefek apa-apa selama dia tidak diikuti oleh hati. Karena di hati ini sebetulnya yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kualitas dari sikap itu ada pada hati. Ini keterbalik ini dengan seorang lelaki, kita sebut namanya Abdah bin Abdurrahman. Itu dalam koran Republika dipublikasikan ceritanya. Beliau termasuk hafiz Al-Quran. Ternyata hafiz Al-Quran itu hebat bukan hanya sekarang, dulu juga hebat. Selain hafiz Al-Quran, pejuang yang gagah. Pedangnya selalu terhunus untuk memotong-motong musuh. Dan satu ketika dia dapat kesempatan untuk berperang bersama melawan tentara Romawi. Mereka menang, termasuk Abdah bin Abdurrahman di situ. Tapi begitu beliau menguasai negeri yang tadinya dikuasai oleh tentara Romawi, masuklah tentara Islam. Di antaranya ada Abdah bin Abdurrahman. Orang kalau sudah masuk menyerang itu semuanya bisa bertemu. Efek dari perang kelihatan, mana yang terbakar kelihatan, orang-orang yang ditawan juga nampak. Ketika itulah matanya menatap seorang wanita cantik yang berkebangsaan Eropa. Rambutnya rada-rada pirang, wajahnya cantik. Begitu dilihatnya wanita ini, jatuh hati di pandangan pertama. Memang benar itu iklan itu, ternyata perlu sekali pandangan pertama itu dijaga.
Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya ya terserah Anda. Abdah bin Abdurrahman jatuh pada pandangan pertama, seolah-olah matanya tidak mau dipalingkan, lekat betul kepada wanita ini. Maka berusahalah beliau untuk menjumpainya. Setelah beberapa kali bertemu, akhirnya dia dengan berani dia berkata, bagaimana caranya saya bisa meminangmu? Kata wanita ini, mudah saja, kita beda agama, nggak mungkin kita bisa menyatu. Ini bukan lagunya ini Bu Bapak ya, walaupun mungkin kalimatnya seperti lagu. Keluar dari Islam, masuklah agama kami. Akhirnya dia meninggalkan Islam, masuk dia ke dalam agama Kristen. Padahal dia pejuang hafiz Al-Quran di lidahnya, tapi ternyata kuncinya di hatinya. Kalau hati itu sudah tertawan, maka dengan mudah manusia mengikuti apa saja yang menawan hati itu. Makanya orang kalau sudah jatuh cinta namanya, semua benda itu bisa berubah. Kalau cinta sudah melekat, sekarang bukan rasa coklat lagi, karena coklat agak mahal. Batu bata, oh benar rasa coklat. Batu bata rasa coklat. Gunung tinggi akan kudaki, lautan luas aku seberangi. Gombal aja tuh, nggak pernah terjadi. Tapi memang kalau sudah cinta itu datang dari tempat yang jauh. Apa penyebabnya? Bukan soal uangnya yang cukup, bukan karena fisiknya yang kuat, hatinya yang sudah tertawan. Oleh karena itu di dalam hidup ini sebetulnya yang menjadi kunci itu bukan fisik, tetapi hati. Dan yang menguasai paling berbahaya kalau hati itu dikuasai adalah setan. Karena kalau sudah setan menguasai hati, dia akan buat manusia itu seolah-olah seperti anak bermain bola. Mau dilempar ke dinding boleh, mau dialambung ke atas juga boleh, disepak boleh, atau bagaimanapun diperlakukan, manusia akan tetap mengikuti. Sebab hati itu sumber segala-galanya, puncanya berada di sini. Kalau dia dalam kondisi bagus, bagus. Kalau dia tidak baik, maka manusia berubah menjadi tidak baik walaupun ilmunya tinggi. Tapi ininya menjadi masalah, rusak manusia itu. Di negeri kita ini Bapak Ibu, boleh kita bilang enggak seperti dulu lagi. Orang-orang sudah pada berpendidikan tinggi semua. Program kewajiban belajar 9 tahun itu bisa kita katakan akhirnya semua orang mendapatkan pendidikan. Ditambah lagi kemudahan fasilitas-fasilitas yang disediakan sampai pada peringkat S3 hingga sampai profesor. Tapi yang jadi masalah adalah hati. Hati kalau sudah rusak, susah. Bahkan fungsi akal pun akan hilang. Inilah yang disampaikan Nabi dalam hadis yang sangat masyhur, idza saluhat saluha jasadu kullu. Bila dia baik, maka baiklah jasad ini semuanya. Kita mungkin sangat perhatian dengan fisik kita, hingga sekarang ini kemana-mana kita lihat hampir-hampir kita ini sudah jadi Jepang. Kalau di Jepang pakai sepeda, sekarang pakai sepeda semuanya, olahraga semuanya, karena menjaga fisik. Tapi kata Nabi, kalau mau fisik itu bagus, di sininya dulu dijaga. Karena penting sehat, lebih penting sehat hati lagi. Idza saluhat saluha jasadu kullu. Bila dia bagus, bagus semuanya. Tapi kalau dia rusak, rusak pula semuanya. Orang kalau tak nyaman di masjid, itu yang jadi masalah. Bukan hanya persoalan masjidnya tidak bagus fasilitasnya. Kadang-kadang AC-nya banyak, sejuk lagi, tapi terasa panas. Yang panas itu apanya? Hatinya. Bentar-bentar nengok ke jam, bentar-bentar nengok lagi ke tangan. Dia tahu kita bagaimana hati itu bisa tergoda dari kaya itu tengok jam, tengok keluar siang. Itu biasanya
hatinya sudah tidak berada di sini, kecuali kalau diingatkan dengan sate. Nah, jangan pulang dulu Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan makan sate. Sate apa? Oh ya. Saya sejak masuk ke Al-Muslimin ini banyak istilah yang saya tahu. Karena sangat kreatif. Sarde, lontong sayur. Apa adeo begitu. Nah, hadirin yang dirahmati, maka oleh karena itu manusia perlu menjaga dan membentengi hati. Karena hati kalau sudah terkuasai, maka kita pasti akan mengikuti orang yang menguasai. Dalam hal ini kita sebut tadi syaitan. Ia akan lebih berpengaruh kepada diri kita berbanding diri kita sendiri. Ada 3 hal yang akan menjadi benteng bagi hati manusia. Pertama, sikap ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benteng pertama. Secara sederhana, ridha ini boleh kita artikan menerima dengan lapang dada apa yang sudah Allah tetapkan. Kita ini Bapak Ibu tidak pemilik, tapi kita ini dimiliki. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah pemilik seluruh apa yang ada di langit dan sampai ke bumi. Bahkan diri kita juga dimiliki. Roh yang ada pada kita ini cuma titipan, bukan punya kita. Karena itu ketika roh itu dicabut, kalimatnya yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Sampai hari ini belum pernah terdengar ada orang menahan roh keluar dari badan. Kalaupun dicoba nggak bisa, karena bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki, Dia bisa dan berhak untuk menentukan. Ketentuannya inilah nanti yang akan menjadi takdir. Dan kalau sudah terjadi takdir itu disebut dengan qada. Dan yang diatur oleh Allah itu bukan hanya malaikat yang sujud, bagaimana peredaran planet, sampai kepada hal-hal terkecil dari hidup manusia pun Allah sudah buat ketentuannya. Seperti kata Nabi, begitu 120 hari kita dalam rahim ibu, itu diberikan oleh Allah 4 ketentuan. Pertama, umur. Ini akan menjadi qada bagi kita. Kalau umur itu maunya kita panjang, tapi kata Allah Ta'ala cuma pendek, maka kita tidak bisa menolak kecuali harus ngangguk saja. Karena umur itu Allah yang menentukannya. Berlari-larilah orang untuk menjaga kesehatan, pakai baju hujan di panas terik. Ganjil dunianya sekarang. Katanya supaya berkeringat, matinya cepat. Ada yang sudah terbaring di rumah sakit, satu-satu nafasnya, bergerak juga kayak apa? Terseok-seok, panjang pula umurnya. Mungkin kena selalu dinyanyikan mungkin di dalam acara panjang umur itu, panjang umurnya. Jadi tidak bisa kita tentukan, karena itu ketentuan Allah. Maka apapun yang terjadi dalam hal umur, ridholah dengan ketentuan Allah. Jika kita tidak ridho, memangnya mau buat apa? Mau memberontak? Nggak bisa. Lompat-lompat pun di sana, di mana-mana, yang mati tetap akan mati juga. Jadi ketika Nabi SAW kehilangan Ibrahim, satu-satunya anak beliau yang laki-laki, ini yang masih kecil, ada satu lagi Qasim namanya. Ibrahim itu dalam catatan sejarah ketika beliau wafat usianya 1 tahun 8 bulan lebih kurang. 1 tahun 8 bulan itu ibu bapak baru pandai jalan, masih sangat-sangat enaknya digendong, apalagi lucu, dinaikkan ke odong-odong, dibawa jalan sore-sore. Jangan bayangkan Nabi naikkan cucunya ke odong-odong. Ini kan sekarang ini. Artinya memang sangat lekat di hati. Wafat beliau. Waktu itu Nabi SAW menangis. Ditanya oleh sahabat, apakah engkau tidak ridha ya Rasulullah?
mengapa engkau menangis? Bukankah kita harus ridha? Dijawab oleh Nabi, ainut tadammu wal qalbu yahzan. Hati mata boleh saja berair, hati boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi kita tidak boleh mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kita. Ucapannya bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan ridha namanya. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau tidak siap menerima ketentuan ini atau tidak ridha, disitulah setan itu masuk ke dalam hati. Di depan rumah saya, di kebun saya ini orang PT, tapi bukan pemilik PT, transmigrasi. Dulu masuk ke dalam hutan itu rumahnya kecil sekali, nggak ada kamar mengamarnya di situ. Ikut mengelola hutan itu dan macam-macam. Sekarang semuanya sudah serba berganti. Orang-orang lama boleh dikatakan sudah jarang di situ, berganti dengan orang baru. Ada yang datang dari Jawa, banyak lagi yang datang dari Medan. Di depan rumah saya itu orangnya orang Medan. Satu ketika anaknya yang perempuan, satu SMP, satu lagi SMA, boncengan motor. Pulang. Naik mereka mobil yang sama. Ternyata mobil itu tergolek. Mati dua-dua anaknya sekaligus. Yang perempuan. Apa katanya? Tuhan itu tidak adil. Saya tidak percaya dengan Tuhan. Sampai-sampai dia bilang begitu. Sedih memang. Tapi kalau kita tidak bisa melarikannya bahwa ini adalah takdir, maka kita tidak akan pernah ridha. Nah, yang kedua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan belum kita lahir. Tadi apa? Umur. Yang kedua, rezekinya berapa? Sudah sejak dulu mengais-ngais, nggak kaya-kaya juga. Orang lain simsalabim saja kaya. Kita kok bekerja mati-matian nggak kaya-kaya juga. Udah, itu berarti memang takdir kita bukan menjadi orang kaya. Kepengen punya istri, ditulis dalam diari dulu, cantik, tinggi semampai, rambut lurus, mertua kaya. Tidak mau tinggal di desa tapi orang kota. Merantau ke kota, kuliah S1, S2. Setelah selesai S2 pulang kampung. Nyantol di tetangga dulu. Ternyata tetangganya waktu kecil-kecil dululah jadi istrinya. Orangnya tidak cantik, tingginya tidak semampai, rambutnya tidak lurus, dan ternyata calon mertuanya juga tidak kaya. Yang teman waktu kecil main cak-cak bulan, tahu cak-cak bulan? Itu pasir itu dimasukkan ke dalam tempurung kelapa, dibuat bulat-bulat, tek begitu. Mulat, nah itu cak-cak bulan namanya itu. Waktu hujan-hujan dulu itulah dimainkannya. Setelah berpisah lama bertemu lagi, itulah istrinya. Padahal dalam diari ingin punya istri cantik, mertua kaya, langsing tinggi. Udahlah, itu kata-kata takdir Allah, bukan begitu. Ya udah, berarti kita harus ridha. Pandanglah istri itu, inilah istriku tercantik, walaupun sebenarnya tidak. Rezeki itu Allah tentukan. Maka apapun yang kita terima hari ini, berjalanlah dengan keridhaan. Saya bercerita dengan seorang pengusaha. Dia penanam modal, ketua penanam asosiasi penanaman nasional. Kayaknya bisnis itu senang saja bagi dia. Apa katanya? Dulu mengawali usaha ini nggak punya modal sama sekali kecuali 3: jujur, air liur, relasi. Itu katanya ke saya. Jujur, air liur, relasi. Saya pikir kalau ini saya punya semua ini. Tapi kenapa saya tidak bisa? Dia hanya dengan modal 3 itu katanya datang investor dari Jakarta, dititipkannya 300 miliar. Begitu mudah karena memang takdirnya menjadi
pengusaha, kita sudah takdirnya menjadi ustaz, dari masjid ke masjid ya begini. Terima saja. Nggak bisa lagi kita robah kehidupan begini-begini. Kalaupun kita berusaha untuk merubah, akhirnya lari lagi ke situ. Robah, lari lagi ke situ. Maka dalam kondisi seperti ini, ridhalah yang harus kita miliki. Jika kita tidak ridha, setan masuk. Dipengaruhinya hati kita, dihilangkannya rasa syukur, dibangunnya kekufuran, akhirnya keluhan tidak pernah berhenti dalam hidup ini, yang menyebabkan kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Karena hati yang dikuasainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita melihat orang lebih, itu adalah takdirnya. Melihat kita kurang, itu adalah takdirnya. Begini kata Allah dalam Al-Quran, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kaliankah yang membagi-bagi nikmat Tuhan kalian? Tidak, kata Allah. Kami yang membagi-baginya. Kami tinggikan yang sebahagian, kami rendahkan pula yang lain. Kami cerdaskan sebahagian, kami jahilkan yang lain. Sengaja kami buat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya berjalan kehidupan ini. Karena kalau semuanya setara, ibu bapak, nggak jalan hidup ini. Setuju tidak itu? Kok lah ibunya setuju ya? Bayangkan kalau semua orangnya kaya, pintar semuanya, nggak ada yang bodoh sama sekali. Saya pikir payah kita berburu. Tak ada yang mau belajar, tutup sekolah. Kalau semuanya hafiz Al-Quran, siapa yang mau mengajar? Akhirnya kehidupan itu akan mati rodanya. Sebab itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita berbagai-bagai. Tujuannya adalah untuk memutar roda kehidupan. Maka ridholah dengan kehidupan kita yang ada. Pak Haji berapa banyak mobil Pak? Sedikit. Saya lebih sedikit lagi. Itu pun sudah payah-payah mencarinya. Hadirin yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga, yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala itu bagian dari takdir ini, amal, pola amal ini termasuk ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mudah baginya rajin, ada pula orang itu yang terseok-seok. Ini perlu pembahasan lebih panjang. Itu juga termasuk di antara takdir. Kemudian lagi yang keempat yang Allah tentukan, syaqiyun aw sa'id. Apakah kita ini termasuk orang yang susah, menderita, atau termasuk orang yang bahagia? Kalau kepengennya kita kan semuanya bahagia, maka sekolahlah tinggi-tinggi, cari yang sesuai dengan kita. Karena nampaknya faktor bahagia itu pendamping hidup. Tapi ternyata keluarga itu cuma bisa bertahan 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu menderitanya lebih banyak daripada bahagianya. Akhirnya memutuskan untuk berpisah, menikah satu lagi. Rupanya yang lama, yang baru ini lebih parah pula dari yang lama lagi. Yang kemarin itu cuma ayam berbulu domba. Nggak cocok ayam berbulu domba. Musang berbulu domba. Kalau sekarang ini domba yang berbulu musang. Lebih parah pula panggilnya lagi, menderita terus-menerus dalam kehidupan. Tidak perlu kita kesali. Justru menderitanya hidup itu kalau kita selalu melihat diri kita dalam situasi menderita, maka kita akan semakin menderita. Kalau kita ingin keluar dari situ, lihatlah titik bahagia kita. Maka kita akan merasa diri kita cukup beruntung berbanding orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya menyebutkan ada rasa minder saya ketika bertemu dengan seorang teman. Dulu waktu sekolah saya satu rumah dengan beliau. Lalu kemudian berpisah, beliau melanjutkan sekolah, saya juga melanjutkan sekolah, sama-sama S2. Sekarang beliau sudah lebih tinggi dari saya. Beliau juga punya istri, juga hebat. Istri saya biasa-biasa saja. Tapi
dalam kelebihan yang beliau miliki ada kekurangan yang Allah berikan. Dalam kekurangan yang saya ada pula kelebihan yang Allah berikan. Saya punya anak, dia tidak punya anak. Jadi ketika saya melihat pendidikannya tinggi, ada minder saya, ya Allah, ini kawan jauh melampaui saya. Tapi satu yang dia tidak punya, anak dia tak punya. Saya tengok anak saya, Masya Allah, inilah kunci bahagia itu. Akhirnya saya gendong anak saya, ya anak kita gendong. Kalau anak orang jangan. Melihat saya begitu, sepertinya beliau juga ikut merasa, waduh, kok saya punya anak ya. Ternyata begitulah kitaran kehidupan ini. Maka agar kita keluar dari hal-hal seperti itu, tengok apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Hadirin yang Allah muliakan, ridha ini merupakan kunci atau pintu yang bisa menyelamatkan hati kita dari pengaruh setan. Kalau sekiranya pintu ridha itu terbuka, masuk setan, diobrak-abriknya perasaan hati itu. Disitulah munculnya nanti kecewa, penyesalan, iri kepada orang lain, kemudian meratapi diri. Kenapa saya begini, orang lain kok begitu, sekolahnya biasa-biasa saja, tapi ekonominya bagus. Saya yang bersekolah tinggi kok ekonominya begini. Hal itulah nanti yang dijadikan oleh setan sebagai perangkap untuk mempengaruhi hati. Lama-lama kita hidup dalam penderitaan. Kita akan hidup dalam penyesalan. Karena memang tidak bisa kadang-kadang kita logikakan. Oh, orang tinggi sekolah mesti hebat. Enggak. Saya punya teman dulu waktu sekolah pesantren, nakalnya minta ampun. Sudahlah nakal, mohon maaf kalimatnya agak bodoh-bodoh sedikit. Istilahnya rasa-rasanya dibanding kita, dia dapat nomor paling belakang terus. Kita oke lah, kadang-kadang nomor 3, kadang-kadang turun ke 31 begitu. Naik lagi ke nomor 2. Dia tidak, nomor belakang terus. Sudahlah, secara ranking dia selalu terbelakang. Ditambah pula nakal. Dalam pikiran kita ini kayaknya kalau besarnya nanti jadi odong-odong nih. Jadi apa? Nggak akan jadi orang begitu. Orang yang serius saja belum tentu jadi orang. Ini nggak serius pula. Main-main pekerjaan, merokok di mana-mana. Tapi setelah selesai pesantren, saya pun pergi, dia pun pergi. Lama tidak bertemu, 25 tahun gak jumpa. Begitu diadakan pertemuan alumni, datanglah dia dengan mobil besarnya. Mobilnya Fortuner. Rupanya dia jadi pengusaha. Bisakah kita bayangkan ketika dulu itu, bahwa orang-orang yang belajar secara sederhana bahkan main-main jadi pengusaha? Sementara kita yang sudah sangat serius membaca Al-Quran, menghafalnya, menghafal hadis lagi. Ini tuan-tuan kalau sudah pegang Al-Quran itu berbuih-buih mulut dibuatnya. Apalagi kalau baca Yasin, nganggu Yasin wal Quranil Hakim, gak berhenti-berhenti. Ambil Al-Quran, dipaksa menghafal 8 juz satu hari ini ya, 8 juz. Itu mumet kepala dibuatnya, habis air 1 teko. Pulang-pulang kemana-mana naik motor. Yang ini kawan naik Fortuner. Perlukah itu disesali? Tidak. Karena itulah kehidupan. Bagian dia ada, bagian kita juga ada. Setidaknya kelebihannya dari mana? Utang saya cuma utang motor, utangnya utang Fortuner. Fortuner itu berapa satunya? 500. Jadi kalau kita umpamanya DP-nya 250, angsurannya berapa? 6 juta angsurannya. Kalau tetap macet sedikit mati. 7 juta. Ya motor cuma 18 juta, angsurannya 500.000. Dapat pula jatah guru, diskon 450 jadi dia. Jadi hidup itu akan terasa sangat indah kalau kita selalu melihat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini benteng pertama. Selama kita mampu untuk ridha di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh pengaruh setan ini. Dalam hidup ini apa yang sudah tidak bisa kita rubah, cara menghadapinya adalah ridha. Karena tidak bisa dirubah. Bapak Ibu keluar dari sini, itu kan kaca itu.
Lalu kemudian mungkin karena sedang ngobrol, nggak nyangka kalau sudah sampai di pintu tertabrak, hampir-hampir berdarah dahi. Kira-kira yang salah siapa? Hah? Pengurus yang buat pintu itu kacakah yang salah, atau dia berjalan yang agak mengangok? Malunya itu nggak kuat. Oh, malunya itu yang jadi masalah. Orang lihat apa? Jadi waktu PLN membuat masjid yang di apa tuh Pak, dekat auditor militer itu, masjidnya masih baru, kaca semuanya. Saya di situ khutbah. Saya tidak ingat posisi sendal saya di mana tadi masuknya. Jadi lewat saja, nggak nampak saya kaca tuh. Bam, hampir terletak. Ya pura-pura nggak tahu saja, padahal orang nengok semua. Karena sudah terlanjur malu gitu. Nggak ditulisnya pula awas kaca kan begitu. Kalau dulu pakai awas kaca, sekarang nggak ada lagi, jernih saja. Saking bersihnya setabrak kaca. Yang salah siapa itu? Orang PLN-nya atau saya? Orang PLN yang salah, kenapa tidak ditulis awas kaca? Kata orang PLN, Ustadz yang mengangguk, masa kaca sebesar itu nggak nampak? Artinya itu sudah jadi qadha. Bisa dirubah lagi? Tidak, sudah tertabrak, nggak bisa diputar ulang lagi. Putar ulang lagi dong biar nggak tertabrak, nggak mau. Ya sudah, kalau sudah berdarah, ambil kain, lap darahnya, pergi ke klinik ini sesani sebelah. Minta tambal yang bolong tuh, tambal letak sini. Ini kenapa tadi ini? Tak tahu lah. Orang lewat di kaca itu nggak ada yang nabrak, saya kok nabrak? Udahlah, nggak usah disalahkan pengurus, nggak usah pula disalahkan diri sendiri. Inilah kondisi yang ada sekarang. Bila kita mampu menganalisanya seperti itu, maka hidup akan aman. Kunci benteng hati pertama. Kemudian yang kedua, benteng hati itu adalah sabar. Hidup ini memang tidak ada yang ringan, semuanya berat. Sabar itu kalau dalam bahasa kita artinya kemampuan menahan diri. Lawannya, orang yang tidak mampu menahan diri itu disebut dengan tidak sabar. Saya ada membaca sekilas, setan itu bahkan sangat frustasi ketika mempengaruhi Nabi Zulkifli. Karena Nabi Zulkifli ini terkenal dengan sabarnya yang luar biasa. Jadi satu kali dalam kisah itu dia menjabat sebagai orang penting, pemangku jabatan dalam masyarakat. Lalu setan ingin mempengaruhinya supaya dia marah, hilang kesabarannya. Saat dia beristirahat, datanglah setan ini untuk satu urusan. Kata Nabi Zulkifli, datanglah besok, karena hari ini sudah sedang beristirahat. Besok dia datang lagi waktu istirahat juga, sama juga orangnya. Datanglah besok, ditunggu-tunggunya di dalam majelis, nggak ada. Sudah beristirahat dia, baru dia datang. Kira-kira kalau kita marah apa tidak? Meledak kita kalau begitu. Dia lagi-lagi nggak marah. Yang kali ketiga dia datang lagi pas saat istirahat juga, padahal sudah dibilang jangan biarkan orang masuk, kata Nabi Zulkifli, karena ini jamnya jam istirahat. Nanti kalau siapa yang masuk, tahan saja dulu. Masuk iblis. Ketika ditanya, bukankah saya sudah mengatakan ini jam istirahat dan semua orang nunggu di luar? Dilihatlah apa kata iblis ini, apakah engkau melihat pintu terbuka? Tidak. Apakah engkau melihat lubang tempat aku masuk? Baru dia sadar, oh ini bukan orang ini iblis. Aku frustasi katanya, bagaimana cara membuat engkau marah? Tak bisa iblis itu membuat dia marah. Jadi iblis itu rupanya bisa juga frustasi. Tapi kalau kita kebanyakan marah, senangnya iblis bukan main. Itulah yang menjadi targetnya. Sabar kita untuk menahan hingga tidak memberikan respon di luar kan kendali diri kita sendiri. Dan ini cukup menyuruh orang sabar itu kadang-kadang
untuk bersabar. Orang kematian keluarga, enak suruh dia sabar. Sabar ya bu, sabar ya. Dia kematian suami, baru pula suaminya itu, baru beberapa waktu yang lalu, hari yang lalu. Sabar ya bu, sabar. Enak ngomongnya. Dan kadang-kadang kalau sudah dalam forum terbuka, sabar, ngomong yang disuruh sabar ini. Sabar, sabar. Memangnya coba kamu udah ada di posisi itu, memangnya enak? Begitu kalimatnya. Tapi kita tidak punya pilihan ibu bapak, kecuali harus sabar. Kalau kita tidak sabar mau kemana? Apa yang bisa kita lakukan dengan tidak sabar? Kita selalu menyebut bahwa bisa bersabar itu, tapi tidak akan selalu. Kadang-kadang sabar kita itu juga hilang karena yang menyebabkan tak sabar itu juga selalu muncul. Sebetulnya yang menyebabkan hilangnya sabar itu kita sendiri, karena kita selalu meletakkan perbatasannya pada angka 3. Jangan sampai 3 kali. Pernah bilang begitu? Jangan sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali, awas. Akan begitu, pakai awas lagi. Kalau sudah awas namanya, itu pertanda sabar akan hilang. Sekali masih bisa dimaafkan, 2 kali bisa dimaafkan, 3 kali tiada maaf bagimu. Suami sekali selingkuh masih bisa dimaafkan, 2 kali selingkuh dimaafkan, ketiga kali habis. Karena angka 3 itu menjadi angka keramat untuk menghilangkan kesabaran. Cuman sebetulnya bisa dirubah. Maka kita melalui dengan sabar 3 yang tadi itu yang sebenarnya tidak sabar lagi. Jangan sampai 6 kali ya, tapi ini nggak pernah terjadi nih. Jangan sampai 6 kali. Kalau sampai 6 kali, awas. Maka begitu angka 6 datang, sabar pun hilang, karena kita sudah meniatkan untuk menghilangkan kesabaran. Kalau kita buat angka 10, maka angka 6 jadi lewat. Artinya ini sebetulnya yang menghilangkannya, bukan karena kita tidak mampu. Sebab itulah Allah menyuruh di dalam Al-Quran, sabar itu pakai contoh, katanya, fasbir, hendaklah engkau bersabar sebagaimana bersabarnya ulul azmi minkum. Ulul azmi itu nabi-nabi yang sangat terkenal dengan sabarnya. Nabi Ayub itu sabarnya luar biasa itu. Sudahlah sakit berkepanjangan, harta benda habis, tapi beliau tetap sabar. Nabi Muhammad super sabar. Nabi Musa super sabar. Nabi Ibrahim lagi dibenci oleh ayahnya, dibenci oleh orang kampungnya, pergi meninggalkan kampungnya semuanya, tapi tetap sabar. Allah maunya kita sabar seperti itu. Jangan seperti sabar orang terminal. Sabar orang terminal tergores sedikit, onde mande hebohnya minta ampun. Bukan di tempat kita saja, di Arab juga begitu. Orang Arab kalau sudah berselisih, masya Allah, sepertinya dunia ini milik dia. Orang lain tak boleh ikut ngomong. Ngomong. Kalau untuk ukuran kita itu sudah tinju meninju itu. Setelah itu dia tersenyum-senyum lagi. Sabarlah. Nah hadirin yang dirahmati, masalahnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang sabar. Itu yang susah itu. Kalau menyuruh sabar enak. Kita tahu bahwa sabar itu bagus, betul. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang sabar? Nah pertama, ini saya berikan tips. Agar kita menjadi orang sabar, pertama yang harus kita lakukan, yakinilah bahwa yang kita hadapi itu adalah ujian. Maka kita akan bersabar, sebab kita tahu ujian itu tidak akan lama. Nanti masuk poin kedua. Allah sudah menyebut dalam Al-Quran bahwa tidak ada orang yang tidak diuji. La yabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Lam yang ada di situ itu menunjukkan pasti kami uji. Itu lam taukid namanya. Artinya tidak akan ada pilihan. Jangan diuji lah ya Allah, enggak ada, pasti diuji. Nah, ketika ia datang, lalu kita sadar, oh ini ujian ini. Manakala kita tahu bahwa itu ujian, kita bersiap. Sama seperti anak-anak yang ujian
di sekolah. Kita akan melalui ujian. Karena mereka sudah tahu bahwa itu ujian, mereka sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada. Kalau kita bersiap, maka sabar itu akan muncul di situ. Nah, yang kedua, caranya supaya bersabar, yang namanya ujian itu pasti tak lama. Nggak ada ujian itu yang sepanjang hayat diuji, nggak ada, nggak ujian namanya tuh. Ujian itu selalunya pendek. Sakit itu juga nggak selalu lama, pendek. Begitulah janji Allah dalam Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ingat ini, Allah ulang sekali lagi. Setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya antara sulit dan mudah itu akan selalu datang sejalan. Maka kalau sekarang sulit, sabarlah, karena setelah itu akan ada kemudahan. Kalau sekarang kita miskin, sabar sedikit, setelah itu akan ada masa lapangnya. Dalam dunia kita ini yang paling sering kecewa itu adalah dokter gigi. Dokter gigi itu paling sering kecewa. Kenapa begitu? Ketika orang sakit datang, sepertinya dunia ini sudah tidak ada. Dok, ini bengkak. Tolong cabut gigi saya. Setelah ditengok, kok gak ada gigi pak? Berlubang ternyata. Ini gak bisa dicabut. Kalau sakit begini dicabut nanti berefek ke saraf mata. Ya udah, kasih obat saja. Nanti 3 hari lagi kalau sudah hilang sakitnya datang ya. Baik dok. Sembuh setelah 3 hari. Kira-kira datang lagi enggak? Ditunggu-tunggu, mana lah kemarin yang pegang-pegang pipi yang sedang itu sudah bengkak, kok enggak datang-datang? Ternyata dia sudah sembuh. Karena obat itu cuma untuk 3 hari. Dan ternyata dia enggak datang setelah 3 hari. Karena memang kebiasaan kalau sakit gigi itu sangat sakit. Saat sakit itu teringat dokter. Saya sudah hilang, lupa dengan dokter. Artinya cuma 3 hari. Setelah itu dia akan sembuh kembali. Penderitaan juga begitu. Allah akan gonta-gantikan kehidupan kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu bergonta-ganti. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita tahu bahwa ini takkan lama, maka kita akan bisa bersabar dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengalami sesuatu yang berat itu, kembali kepada ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini beban berat, tapi tidak akan pernah melebihi kemampuanku memikulnya. Karena begitu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun diuji, Allah tidak akan pernah memberikan ujian presiden diberikannya ke Mas Riyadi. Mati Mas Riyadi. Ujian bupati diberikannya ke kita. Maka diberikannya ujian ustaz, tahapnya ustaz. Ujian pengurus masjid, tahapnya pengurus masjid. Ujian bupati, tahapnya bupati. Ujian presiden, tahan cobaannya presiden. Saya walaupun jelek nggak pernah ada orang menghina saya. Entah kalau belakang saya tak tahu ya. Tapi selama ini belum pernah saya dengar ada orang menghina saya, walaupun saya jelek. Presiden yang ganteng, onde-mande, habis dia dihina orang. Dibuatnya gambar, pakai baju loreng, sebelah Prabowo, sebelah beliau. Lebih gagah, ini kan menghina namanya. Sudah jelas Prabowo itu mantan Kopassus. Memang badannya besar, cocok dikasih loreng, gagah pula lagi. Sementara presiden, dia tidak militer. Dia tidak terbiasa ngangkat barbel, tak terbiasa dengan sit up, push up. Tentu body biasa saja. Pakaikan pula baju loreng, longgar pula. Dikasihkan pula baret merah ke lapangan. Kebesaran baretnya. Tentu kalau ditanya mana yang lebih gagah, itu kan menghina namanya. Nggak ditanya pun orang juga tahu mana yang gagah. Macam-macam lagi. Maka kalau Allah uji kita, itu takkan pernah lebih dari kemampuan kita. Bersabarlah sebentar.
Kemudian lagi yang keempat, sabar itu adalah cara yang terbaik untuk mencari solusi. Ketika kita kehilangan kawalan, otak panik, semuanya serba terbentur, maka di situ tidak akan pernah bisa kita cari jalan keluar kalau sekiranya kita tidak bersabar. Tapi kalau kita bisa bersabar, maka akan ada jalan keluarnya. Saya baca buku bagaimana Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, itu penuh dengan kesabaran. Karena itu benteng berlapis-lapis, ibu bapak. Sudah puluhan kali umat Islam mencoba menyerangnya, tapi nggak pernah tembus. Bentengnya sangat kuat. Bahkan dengan ditembak dengan meriam terbesar ketika itu sampai pecah meriam itu. Lalu diperbaiki lagi meriam itu. Ahli meriamnya kalau dalam buku Alwi Alatas, Ustaz Alwi Alatas itu desainernya Prancis. Ditembak benteng itu, nggak roboh-roboh. Berapa bulan beliau berusaha untuk mengepung dan menembaknya, nggak juga roboh-roboh. Kalau bukan karena sabar, maka beliau sudah pulang. Karena sudah putus asa. Berkali-kali dia berjumpa dengan gurunya. Dulu orang berperang bawa guru supaya bisa diberikan nasihat, karena kebetulan yang berperang itu bisa diberikan nasihat. Sekarang tidak, guru itu tidak dimintai nasihatnya. Udahlah perang, bagian guru, bagian masjid saja. Dia bawa gurunya, guru spiritual. Kita ikut perang gurunya di dalam tenda. Apa gunanya? Berdoa. Karena ada semangat bisa menggelora karena doa. Pertolongan Allah juga datang karena doa. Gurunya tukang berdoa, muridnya tukang tembak. Lama, berbulan-bulan. Terakhir sekali, karena sudah hampir rasanya finish, semangat itu hampir-hampir jatuh, dia datang kepada gurunya dalam tenda dengan tergesa-gesa. Gurunya sedang sujud, sampai jatuh sorbannya ke bawah, nggak diambilnya, saking lamanya dia sujud. Masuk dia dengan memberikan salam, assalamualaikum, nggak dijawab gurunya. Mondar mandir dia di situ, ini nggak bangkit dari sujud, ini mondar mandir. Apalah kok lama sekali orang dia sujud. Ini meriam sedang berbunyi, ini guru, macam-macam lagi di situ. Akhirnya setelah gurunya bangkit, dia cuma bisa dia berkata, tembak terus, kita akan berhasil. Keluar dia lagi dari apa? Tembak lagi. Akhirnya roboh benteng itu. Sampai sekarang itu hasilnya. Hagia Sophia itulah hadiah terbesar dari kesabaran Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi sabar itu perlu sekali. Kemudian yang ketiga, benteng hati itu adalah syukur kepada Allah. Ini sebetulnya saya urutkan dari yang terendah naik sedikit sampai kepada yang tertinggi. Dari level 3 ini yang paling tertinggi itu adalah syukur. Kalau sudah ada syukur selalu dalam hati kita, indah hidup ini, ibu bapak. Enggak pernah ada keluhan, karena kita selalu melihat kelebihan. Orang kan mengeluh itu kalau dia selalu nampak kekurangan. Tapi kalau dia selalu merasa lebih, kita akan selalu bersyukur. Nah, tekniknya agar perasaan lebih itu selalu muncul, kata Nabi, unzur ila man tahtaka, la tanzur ila man fawqaka. Biasakanlah melihat ke bawah, jangan melihat. Kita punya rumah tipe 36. Lihat orang yang punya rumah tipe 21. Yang tipe 21 jangan melihat ke orang punya rumah tipe 600, sakit hati. Lihat orang yang punya rumah hanya kamar saja, nggak punya ruang tengah. Yang punya ruang tengah, lihat yang lebih bawah. Ada orang yang tak punya rumah. Yang tak punya rumah, lihat yang lebih bawah. Ada orang punya rumah tapi tak bisa tidur. Yang tak bisa tidur, lihat lebih bawah. Ada orang yang dia mau tidur tapi tak ada tempat tidurnya. Yang tak bisa tempat tidur, lihat yang lebih bawah. Lihat terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Maka kita akan selalu bersyukur. Tidak ada obat yang lebih ampuh daripada itu. Akan selalu bersyukur. Saya ibu bapak melihat ada beberapa waktu yang lalu membawa bantuan
Yang namanya bantuan ini pasti penerimanya miskin. Datang saya ke sebuah rumah papan, lantainya tanah. Nampaklah ibu-ibu di situ yang sudah sangat tua makan dengan diterangi lampu minyak. Ada seekor ikan nila di dalam piring itu. Tak pula pakai sambal. Cuman goreng kering begitu saja. Saya ucapkan salam pun beliau tak jawab. Assalamualaikum. Dia asik saja makan. Nenek. Kalau anak gadis nggak boleh dibilang begitu tuh, bahaya. Ini kena nenek nggak apa-apa. Nenek, baru nenek ngomong, oh ya, nggak pula ditawarkannya saya makan. Baru masuk, dengan siapa tinggal di sini, dengan anak, ditengok dari kondisinya, masya Allah, luar biasa. Ketika hujan itu serutut air di dalam. Bagaimana dia tidur? Tetapi ternyata beliau lebih beruntung. Ada orang yang lebih bawah dari beliau. Tuh yang di pos Purindam dekat apa namanya, dekat flyover tuh, yang di depan Gramedia. Ada seorang ibu-ibu di situ, itu tidak punya rumah, tidak punya suami, kayaknya suaminya polisi dulu. Lalu kemudian merantau kemari, luntang-lantung sampai sekarang. Tidurnya di pos polisi itu. Memang tidak banjir, tapi dia tidak bisa menyewa sama sekali kecuali tidur di situ. Mandi entah tahu di mana, makan tak tahu di mana, dikasih orang. Ada selalu orang yang lebih menderita dari kita. Maka kalau kita cuma punya mobil sederhana, ya cuma Pajero Sport, alhamdulillah ya Allah. Cuma kalau tingginya apa itu kalau Pajero Sport apa pakai cuma? Tetangga sebelah saya, kawan saya cuma punya Innova yang lama. Lihat Innovanya ada, yang membawa Innova lihat ke bawah. Alhamdulillah. Wah, masih punya Innova walaupun lama. Tetangga saya Avanza. Yang kata Avanza, alhamdulillah. Masih Avanza, walaupun Avanzanya itu Avanza lama juga. Tetangga sebelah Kijang Grand Extra. Tahun berapa itu? Tahun 96. Kata yang punya Kijang Grand Extra, alhamdulillah masih bisa naik mobil. Tetangga sebelah naik motor dulu Pak. Turunkan pertangga. Jangan selalu lompat. Kalau naik motor, naik sepeda itu terlalu jauh ke bawah. Semua naik motor. Kata naik motor, alhamdulillah masih bisa naik motor. Setidaknya nggak dayung lagi, cuma muter aja di jalan. Kawan saya mendayung di panas hari, kena hujan. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah, mudah-mudahan bukan baru nanti macam Korea, semua orang pakai sepeda. Masih bisa naik sepeda. Kata yang naik sepeda, tetangga sebelah jalan. Kata yang jalan, alhamdulillah. Ada orang tak berjalan, duduk di atas kursi roda, diputar-putarnya rodanya, dia berjalan. Kata yang ada di atas kursi roda, ada lagi lebih bawah, ada orang yang tidak bisa duduk di atas kursi roda. Dia duduk di atas tempat tidur, ngomong pun tak bisa, mau minta makan pun tak bisa. Kata yang duduk di atas tempat tidur, alhamdulillah masih bisa duduk. Kawan saya berbaring saja nggak bisa duduk, matanya terpejam, makan dari leher, bukan dari mulut, dari leher. Ini masukkan susu, itulah makannya, koma. Sekarang berada di rumah sakit. Kata yang koma di rumah sakit, masih ada. Lihat yang lebih bawah. Alhamdulillah masih bisa berbaring di rumah sakit. Setidaknya ruangannya AC, ruangannya terang, ada perawat yang keluar masuk membawa obat. Sekali-kali datang pula jemaah membawa pisang. Walaupun yang makan pisang itu tukang tunggu, bukan kita yang sakit. Tapi setidaknya ada pisang. Kawan saya kemarin out, diberitahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diantar beramai-ramai. Tapi sekali itu saja. Setelah itu orang nggak pernah lagi mengunjunginya karena tempatnya gelap, tempatnya sempit, kuburan.
kata yang di kuburan. Yang lainnya masuk neraka dulu. Oh, yang lain sudah masuk neraka. Saya belum, masih di kuburan begitu. Takutnya di kuburan itu lebih dahsyat daripada neraka. Alhamdulillah masih mati normal. Diantar oleh orang ramai-ramai, didoakan di atas kuburan. Teman saya kena corona. Diselenggarakan dengan cara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Begitu mati nggak boleh ditengok, langsung dibungkus, kainnya tidak dilepaskan, sudah dibungkus dikapani pula lagi, dimasukkan ke dalam kotak, diantarkan bertiga, masukkan, dah selesai. Nengoknya dari jauh, itulah meleleh air mata. Nah, nggak dapat menengoknya sama sekali. Jangankan orang lain, keluarga pun nggak sempat nengoknya. Itu yang paling parah. Karena yang kena COVID corona itu, alhamdulillah, masih bersyukur, masih mati, setidaknya mati syahid. Kemudian lagi masih bisa diantar oleh orang walaupun 3. Ada anak famili yang menengoknya dari jauh. Ada orang mati tapi tidak tahu tempatnya sampai sekarang. Ala kulli hal, selalu ada orang yang lebih kurang dari kita. Maka mari kita bersyukur, karena dengan itulah hati kita akan selalu terjaga kebaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 benteng hati yang harus selalu kita miliki. Pertama, ridha, yang kedua, sabar, dan yang ketiga, syukur. Mari kita tutup dengan membacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.